Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Alladzina amanu tatma'innul qulub bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Shadaqallah. Empat kebenaran murni itu kaji apa? Ma'asyiral muslimin wal mu'minin rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, muslimin muslimat, para tamu Allah yang dimuliakannya dan semoga berkati. Yang pertama, hidup bukan penderitaan. Hidup ini adalah rahmat. Itu yang pertama. Yang kedua, penderitaan terkadang terasa hadir karena ketidakarifan. Kurang bijak. Yang ketiga, ketidakarifan itu dapat dihilangkan, bisa dibasmi. Yang keempat, caranya dengan mempergunakan kunci kerahmatan. Itu nanti kita baca lagi. Lihat apa? Mari kita jual. Bapak Ibu sidang jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi caranya dengan menggunakan kunci kerahmatan. Hanya itu kunci. Banyak berpuasa. Dawamkan zikir. Selalu berpikir jernih, berhati bersih. Hiduplah dengan penuh kejujuran. Itu kuncinya. Bapak Ibu sudah jemaah dimuliakan Allah. Yang pertama, puasa. Puasa apa? Kita seliar apapun nafsu Anda hanya bisa dijinakkan dengan puasa. Dari yang lain. Bagaimanapun dia, puasa itu kenikmatan karena dia memberikan
kebahagiaan jiwa, ketenangan hati, dan berbagai manfaat dunia ini. Banyak para ahli medis sekarang ini mengambil syariat Islam ini untuk terapi beberapa penyakit. Cuma yang puasa total seperti Islam lalu puasa tapi hanya hal-hal tertentu. Contoh, kurang hipertensi disuruh puasa makan garam. Sekali kurangi. Kami tahu, bukan puasa. Orang-orang kolesterol tinggi, nggak boleh makan gorengan, makan minuman yang santan. Itu puasa. Kurang asam urat, kalau dulu kan udah asam, ini kok terbalik. Dulu udah asam, ini kok asam urat. Tidak boleh makan kacang-kacangan, sayur-sayur hijau, bayam, kentang. Begitu hebatnya puasa. Apalagi nanti di akhirat, satu-satunya ibadah syariat Islam apa? Nenda doang konko pahala puasa. Setelah itu contohkan kuat. Supaya seorang mengaji 10-7 kan waktu. Kalau sembahyang sunat di rumah 25 sebuah dia mau beramal sembahyang sunat kalau tidak ada sunat. Kalau yang kabliyah, supaya awak mengraja di rumah semua ya Allah itu saja. Kalau orang lagi bisa. Ibadahnya kita tak kebutuhan. Jadi orang kan sesengaja orang menampak sembahyang sunat itu ulang. Selajana di rumah sesalam sunat di rumah dulu waktu di rumah 45 kali itu sembahyang sunat semua sekali di rumah. Bapak Ibu sedang dimana? Kalau untuk di akhirat puasa bukan as-saumu li, puasa kalian itu untukku. Tapi ini sulit dan mudah. Menghilangkan untukku kecil itu payah, memindahkannya untukku besar. Baradina ta'ala supaya badanku sehat. Itu dirinya untuk kudu atau untuk nyok. Nabi Musa seteparangah. Dia tahu buat teparangah. Ada kaget ketika Allah mempertanyakan amalnya. Nabi Musa bernamanya Allah Musa Allah. Kaget Nabi Musa ketika dikatakan oleh Allah, ya Musa, ma amalmu untukku? Suara itu kerusakannya bukan pada pesawat Anda. Ya, dikaji pun tak kita tak malam. Sudah susah, pasal suruh. Jadi ikhlas itu memang payah. Cuma kalau dalam kajian sufi
Ikhlas itu 3 tingkatan. Tak cie. Kiko tingkatan pertama dia beribadah kepada Allah mengharapkan kebahagiaan dunia supaya dimuluskan proyeknya, dilicinkan pipinya, dirampingkan pinggangnya. Bahasa Senin diet mengingat puasa. Inilah puasa di sini enggak. Tuhan mengingatkan asaumu ini puasa kamu untukku. Bangun rajin bersedekah supaya dimurahkan Tuhan bersakti. Itu ininya ini kita, bukan ini Allah. Untukku jual, untukku tulis, untukku ketik. Mana amalmu saya untukku? Ada kamu saya. Semua yang kukerjakan adalah untukmu ya Allah. Tanya Tuhan, Anda keliru. Anda sadar supaya Anda terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Itu dan itu. Wow. Anda puasa itu junnah dinding, teming, supaya terpelihara dari hal yang tidak baik. Sebutlah apa saja yang kamu katakan. Membana Musa, ya Allah, tunjukkanlah kamu. Hendaknya mulai nanti Allah. Engkau bermurah hati kepada saudaramu yang fakir, yang miskin. Ketika engkau membesuk saudaramu yang sakit, itu engkau sedang di situ. Jadi Syekh Al-Bakhi memberikan wejangan kepada muridnya, acuh berulang-ulang umrah ke haji karena ingin menemui Tuhan di Ka'bah. Di situ dibantahnya oleh Al-Bakhi. Itu tunjuan di angka dan hadis mengejar Tuhan di Ka'bah. Bayahna yawurna ajami. Berarti dalam hadis banyak bahwa Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Ada itu ya. Dimasuk bahasa di situ. Itu mengkoni di dalam kajian Islam sabar pun tidak ada artinya. Cuma waktu dia punya sabar itu ada batasnya. Lama dia. Tidak tahu. Di mana habis kesabaran kita, Tuhan dah satu dulu. Itu lebih setan waktu. Pulang waktu tanggal itu. Di selagi dia masih bersabar, dia masih bersama Allah. Ketika Abu Bakar Siddiq dicaci maki oleh seseorang, nyanyi diulangnya sekali lagi dalam nyanyi. Nabi tersenyum pada sahabatnya Abu Bakar. Kali ketiga diulang di dalam hadis dicaci maki, ya takkan bukan. Dia membalas
Ketika itu Rasulullah pergi meninggalkan. Setelah selesai itu baru bangun tadi itu tidak baik maka dikuamukan aku balik tunggu balik. Kerja Nabi. Engkau dari Tuhan dan dari syaitan. Ada dua itu. Dan meninggal. Dan sabar itu bukan hanya di bibir. Tidak pakai cien orang sabar. Karena perlu diumumkan sabar. Dah. Ikaman kita juga. Dan dari itu juga. Nah. Jadi tingkat pertama ikhlas itu karena masalah keduniaan, dimurahkan rezeki, disehatkan badan, ya. Tapi dia waktu dua tadi salah kan itu tidak ada salah, asalkan jangan kita berharap kepada selain Allah. Ikhlas juga. Ikhlas itu kita hanya berharap kepada Allah. Tingkatan yang kedua ikhlasnya untuk akhirat, supaya dibebaskan dari neraka, dimasukkan ke surga. Tidak salah. Tuh. Nah, teman-teman dalam umum lagi jarajah menjadi yaud, lagi kasau lagi laptop. Jadi yang dikebiri pacar itu satu-satunya di dunia kasaunya tiap-tiap top. Jadi apa? Ayo dah. Baik lagi dah saya. Apa yang membuat kasau dan tiap-tiap. Di dunia itu tidak ada lagi. Siapa? Banyak ayat wasari'u ila maghfirah, ayat itu. Ya sedikit hadis yang menjelaskan bahasa kita suruh meminta. Tak ampun, tak surga, kau minta surga, kalian dia Nabi, dia rendahan dan firdaus minta. Tak salah Pak. Tapi itu masih kelas menengah. Yang high class itu nggak ada dunia, nggak ada akhirat, tapi Tuhan itu nah. Hampir kembali itu nah. Kita beristirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak pernah ada itu istirja, inna lillahi wa inna jannati raji'un. Tidak ada. Di surga di neraka itu masih transit, Pak. Kalau timpo ada itu. Bisa dulu ada berapa gitu, tidak sekali. Di surga neraka pun juga tidak kekal. Dan kekal itu cie saja. Kalau banyak yang kekal sini, Pak. Kekal lah semua, gua kekal lah. Hati orang nyoyo lah. Kekal itu hanya satu. Itu kalau kita istirja diajarkan dalam Islam, tidak kembali ke surga, kepada Allah. Yang satu-satunya yang kekal itu tidak habis, tidak kepunah. Lain habis. Bisa usang, bisa lakukan. Di ikhlas yang paling tinggi itu tidak lagi mengharapkan apa? Dunia, tidak lagi mengharapkan akhirat, yang diharapkannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabi'ah al-Adawiyah
senandung, andaikan aku menyembahmu karena mengharapkan surgamu, usir aku dari situ. Andaikan aku menyembahmu karena takut nerakamu, masukkan aku ke dalam. Ini menjadinya kecintaan. Ketika Rabi'ah dilamar jadi Hasan al-Basri menjadi bininya Abi Jahal. Rabi'ah perlu sibuk. Tak lagi. Ada yang harus diasahkan. Kita sibuk lagi. Karena Hasan al-Basri pun tidak sembarang orang apa. Dia bengkotnya full. Lamarnya apa? Nanti Anda kecewa. Di dalam hatiku ini tidak ada lagi secuil kecil pun tersisa untuk mencintai makhluk. Semuanya aku tujukan untuk mencintai Allah. Kau kecewa kau? Tapi kau orang mali yang sibuk. Ada panan manggil orang yang betul. Tapi bagi orang yang betul. Orang yang masuk rumah di presonya rumah Rabi'ah. Kau tidak ada ciri gini patut diambil kan? Tak ada ni barang bola. Tidak mau kecil saya tu orang pun. Apa kali musyawarah dong bola. Waktu kehidupan karena sejak hari hilang sampai 7. Dua orang mahasiswa sampai 7. Ambil lah. Tu paling ini mengadu pengurus itu. Padahal umur 2 minggu ada sampai 7 tahun jadi jarin dan di Padang Panjang tidak pernah di Kemaliang. Jadi baru nak tu nak kejadian tu ini. Wah mahasiswa apa tu jual ada saja apa ini. Ini nak jadi nak orang tua pak, jadi taruh. Tu sebenci je. Tak perlunya tu yang topi, gila lo. Bukan kisah dan tuan dia. Nak ringan bapak, macam banyak tu ada ni. Yo bantunya yo punya awak, tapi sebenarnya cuma dipermudahnya awak. Abdu mengajar man ahabba syekh fahuwa abdu. Siapa yang overdosis mencintai sesuatu, dia pasti dipermudah oleh sesuatu itu. Terpindah. Ulama dulu ni pak cinta kan dia tidak diam. Cuma dia diam tu tak pernah dia dia. Lah sebab orang dulu dia nak diam. Tak lu semua dia. Cikgu kan. Orang dulu tu kadang-kadang dulu perang kadang-kadang kemudian perang kadang-kadang semua warna dia. Semua berjalan maksudnya. Itu adalah lihat juga. Semua berjalan sama. Jadi jangan pernah kita overdosis mencintai dunia. Itu bilangnya. Nah, ini. Cinta ke laki jadi budak laki, cinta ke bini jadi budak bini, cinta ke anak. Bukan jadi budak, so jadi budak Allah. Masuk surga. Dapat undangan waktu ketika sakratul maut. Ya ayyatuhan nafsul mut irji'i ila rabbiki
nafsiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi. Di sana masuk surga itu cirinya jadi hamba Allah, dia jadi hamba yang lain. Ciri itu sisa itu. Sudah fadkhuli fi ibadi itu wadkhuli jannati. Namanya syarat. Itu jadi hamba Allah itu ya banyak syarat. Itu masuk surga ciri syaratnya. Jadilah Anda hamba Allah, jangan menjadi hamba dunia. Bapak Ibu sidang jemaah kata kalian itu lah. Jadi itu hebatnya puasa. Ya. Ada 4 kunci kebahagiaan. Pertama, mendawamkan zikrullah. Satu-satunya perintah ibadah dan paling suruh banyak uji zikirnya. Tuhan tak tahu banyak sembahyang, banyak puasa nak boleh. Tapi Rasulullah katsiran. Padahal sudah sembahyang, ada lupa. Masih disuruh zikir. Apalagi kita berkata. Kemudian mendalam berpikir jernih, tuluskan niat, kasirul amsal, amal saleh. Jiwa bisa damai dengan menyeimbangkan antara giat berpuasa dan giat pula beramal saleh, bermuamalah pada sesama. Ingat, hanya dengan inilah manusia tidak enggan mati di saat ajalnya tiba, atau enggan hidup lama di dunia yang penuh dengan tujuan. Kenapa bisa begitu? Karena pada saat seimbang itulah manusia telah selaras dengan gerak kesadaran kosmik atau jiwa. Walaupun sudah puasa lahir batin, tapi niat lebih untuk memenuhi kewajiban agamaku agar dosaku terampuni, selamat dari api neraka, agar aku masuk surga, masuk golongan yang beruntung. Maka di saat itu kita puas, itu adalah amal untukku, belum untuknya. Artinya belum lepas dari keakuan. Masih pamrih, belum betul-betul tulus, ikhlas. Ikhlas. Dia menghormati, menghargai tamu yang datang kali restoran. Gimana orang tua hargai dan akhlaknya? Tidak perlu ditulis. Atau agak dirancang saya bangkit ini berarti itu nomor terjadi dia dalam buku tamu. Ibu dikirikan jadi buku padahal bagi sedih bahwa kita tidak jujur. Hari saya berbuat ini dia tiba, tidak mudah. Di dalam beramal saleh kita harus ekstra hati-hati, karena setiap amal saleh yang kita lakukan pasti di dalamnya ada bagian nafsu. Rasulullah ditanya tentang seseorang yang menoleh ke arah lain dalam sholat.
dalam sembahyang Jumat membaca neraca keuangan ini butuh tak? Atau mengucap medik bersama kawan dulu kali. Ya. Itu kan menoleh pada yang lain itu. Ada tanya orang kan Nabi, punya tak kini sih kata dia. Nanti Nabi selalu. Di Rasulullah ditanya seseorang yang menoleh ke arah lain waktu sholat, Rasulullah mengatakan itu adalah rampasan setan. Mau sholat dalam tempat sujud kan yang benar. Bapak Ibu sidang jemaah dimuliakan Allah. Kebahagiaan di dunia tidak pernah tercapai dengan materi yang ada di luar diri. Kesenangan dan ketenangan itu tidak pernah ada lewat wujud materi, akan tetapi hanya adanya di dalam hati. Itu maka kata Nabi, orang-orang yang dikayukan Tuhan hatinya. Semiskin apapun hidupnya dia akan bahagia. Tapi sebaliknya orang yang dimiskinkan hatinya, sekaya apapun dia akan sengsara. Jadi yang kita takut hati. Makanya yang paling berharga dari hati. Allah menciptakan permusuhan antara setan dengan malaikat, akal dengan hawa nafsu. Nafsu selalu menyuruh kepada yang jahat, sedangkan hati mengarahkan kepada kebaikan. Jika hati dan malaikat yang menang, muncullah kegembiraan dan kenikmatan, kelezatan dan kelapangan dan kebahagiaan. Tapi kalau kawan sekarang tadi menang, jauh kebirau. Semoga itu sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.